Ada sebuah gunung di Jawa Tengah yang namanya saja sudah membuat bulu kuduk berdiri. Gunung Pegat. Dalam bahasa Jawa, pegat artinya putus. Carai, pisah. Dan bukan kebetulan gunung ini mendapat nama seperti itu. Karena konon, siapapun yang baru menikah dan berani menginjakkan kaki di sana, hubungannya tidak akan bertahan lama. Entah cerai, entah salah satunya mati lebih dulu. Entah bagaimana caranya, pisah. Tapi justru di balik kutukan itulah tersimpan sesuatu yang membuat banyak orang nekat datang. Pesugihan. Kekayaan instan yang kabarnya bisa diperoleh dari ritual di puncak gunung ini. Dan yang lebih gila lagi, syaratnya justru mengharuskan seseorang yang sudah menikah untuk datang ke sana. Berpasangan. Suami istri. Berdua. Artinya, untuk mendapatkan kekayaan dari Gunung Pegat, kamu harus rela mempertaruhkan pernikahanmu sendiri. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak orang yang sudah melakukannya? Dan apa yang terjadi pada mereka sesudahnya? Kisah yang paling banyak beredar di kalangan warga sekitar Gunung Pegat adalah kisah tentang seorang pria bernama Darso. Bukan nama aslinya, orang-orang yang menceritakan kisah ini selalu mengganti namanya, karena keluarganya masih ada, masih hidup, dan tidak ingin dikenal sebagai keluarga yang pernah melakukan apa yang dilakukan Darso. Darso adalah seorang pengusaha kecil dari daerah Purwodadi. Pada awal tahun 2000-an, usahanya bangkrut. Hutang menumpuk. Anak-anaknya masih kecil. Istrinya, seorang wanita bernama Suminah, bekerja serabutan untuk menutup kebutuhan harian. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil yang atapnya bocor setiap musim hujan tiba. Suatu malam, seorang kenalan lama datang ke rumah Darso. Pria itu tampak berbeda dari yang Darso ingat. Pakaiannya bagus, jam tangannya mahal, wajahnya cerah seperti orang yang tidak pernah punya beban hidup. Dan kenalan lama itu, setelah basa-basi sebentar, mulai bercerita tentang Gunung Pegat. Kamu tahu pesugihan di sana, Dar? Bukan mitos. Saya sendiri yang sudah buktikan. Darso awalnya menolak. Bukan karena tidak percaya hal-hal gaib, orang Jawa seperti Darso tumbuh besar dengan cerita-cerita seperti ini. Tapi karena dia tahu syaratnya. Dia harus datang bersama Suminah. Dan kalau ritual itu berhasil, sesuatu yang buruk akan menimpa pernikahan mereka. Tapi kenalan itu terus berbicara. Tentang angka. Tentang uang. Tentang tanah, rumah, mobil, bisnis yang bisa kembali bangkit. Dan Darso, yang malam itu menatap atap bocor di atas kepalanya sambil mendengar anak bungsunya batuk-batuk di kamar sebelah, mulai goyah. Dia tidak langsung memberitahu Suminah soal pesugihan. Dia bilang mereka akan pergi ziarah ke gunung, mendoakan kelancaran rezeki. Suminah yang polos dan percaya pada suaminya tidak banyak bertanya. Dia menyiapkan baju ganti, menitipkan anak-anak ke tetangga, dan ikut naik ke mobil pinjaman yang dikemudikan Darso menuju kaki Gunung Pegat. Mereka tiba menjelang tengah malam. Warga yang tinggal di desa paling dekat dengan Gunung Pegat sudah hafal dengan tipe-tipe orang yang datang ke sana malam hari. Ada yang datang sendiri. Ada yang datang dalam rombongan. Dan ada yang datang berdua, suami istri, dengan muka tegang dan langkah terburu-buru. Yang terakhir ini adalah yang paling sering mengundang rasa kasihan dari warga setempat. Seorang sesepuh desa bernama Mbah Karyo pernah bercerita kepada cucunya tentang apa sebenarnya yang ada di Gunung Pegat. Menurutnya, gunung itu bukan sekadar tempat angker biasa. Di sana ada sebuah entitas tua, bukan jin, bukan setan dalam pengertian umum, tapi sesuatu yang sudah ada bahkan sebelum manusia pertama menginjakan kaki di tanah Jawa. Entitas itu tidak punya nama yang bisa diucapkan dengan aman. Warga setempat hanya menyebutnya Sing Baurekso Pegat, yang menguasai keterputusan. Entitas ini, kata Mbah Karyo, tidak mencuri kebahagiaan orang begitu saja. Dia menawari perjanjian. Dan setiap perjanjian selalu punya harga yang terlihat masuk akal di awal, tapi menghancurkan di akhir. Dia tidak pernah berbohong, kata Mbah Karyo. Itu yang paling berbahaya. Semua yang dijanjikannya pasti terpenuhi.
Tapi apa yang dia ambil sebagai gantinya, itu yang tidak pernah diceritakan dengan lengkap. Kembali ke Darso dan Suminah. Menurut versi cerita yang beredar, yang konon bersumber dari pengakuan Darso sendiri kepada seorang kiai sebelum dia meninggal bertahun-tahun kemudian, malam itu mereka dipandu oleh kenalan Darso menuju sebuah titik di lereng gunung. Bukan puncak. Hanya sebuah pohon besar yang akarnya menyembul dari tanah seperti jari-jari raksasa yang mencengkeram bumi. Di sana sudah ada seseorang yang menunggu. Seorang tua dengan pakaian hitam dan kepala menunduk. Darso tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas meski membawa senter. Cahaya entah bagaimana tidak mau jatuh tepat di wajah orang itu. Orang tua itu berbicara pelan. Sangat pelan, sampai Darso harus condong ke depan untuk mendengarnya. Inti dari semua yang diucapkannya adalah ini, pasangan yang datang ke sini bisa mendapatkan kekayaan. Tapi gunung ini punya hukum sendiri. Hukum pegat. Setiap ikatan yang melewati tempat ini akan mengalami keretakan. Ada yang retak sedikit. Ada yang retak sampai hancur. Bergantung pada seberapa dalam mereka mengikat janji dengan Sing Bau Rekso. Kalau mau kaya, Jarno, kata orang tua itu. Biarkan saja. Biarkan apa yang harus putus, putus. Suminah yang selama ini diam di samping Darso tiba-tiba menarik lengan suaminya. Kita pulang, Mas. Aku tidak enak badan. Tapi Darso tidak bergerak. Dan disitulah, menurut cerita yang beredar, segalanya dimulai. Tidak ada yang tahu persis ritual apa yang terjadi malam itu. Yang diketahui adalah bahwa Darso dan Suminah turun dari gunung sebelum subuh. Suminah terlihat pucat dan tidak mau bicara sepanjang perjalanan pulang. Darso sendiri terlihat berbeda, lebih tenang, tapi dengan ketenangan yang terasa salah. Seperti orang yang baru saja menandatangani kontrak dan mulai menyadari isi klausulnya. 3 bulan kemudian, bisnis Darso bangkit dari nol. Sebuah kontrak besar datang dari arah yang tidak pernah dia duga. Uang mengalir. Hutang-hutang lunas. Mereka pindah ke rumah yang lebih besar. Anak-anak bisa sekolah di tempat yang lebih baik. Tapi Suminah mulai sering menangis tanpa sebab. Lalu mulai jarang bicara. Lalu mulai tidur di kamar yang berbeda. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada perselingkuhan yang terbukti. Hanya jarak yang tumbuh setiap hari seperti tanaman yang tidak ada yang menanam. Tapi terus saja berkembang, merayap, memisahkan dua orang yang dulunya tidur berpelukan. 5 tahun setelah malam di Gunung Pegat, Suminah mengajukan cerai. Ketika ditanya alasannya, dia hanya bilang satu kalimat, "Aku sudah lama merasa sendirian di rumah ini." Darso tidak melawan. Dia seperti sudah tahu ini akan terjadi. Seperti bagian dari dirinya sudah menerima harga ini sejak malam dia tidak bergerak ketika Suminah menarik lengannya untuk pulang. Kisah Darso bukan satu-satunya. Di sekitar Gunung Pegat, orang-orang yang sudah lama tinggal di sana menyimpan puluhan cerita serupa. Ada pasangan yang salah satunya meninggal dalam kecelakaan setahun setelah ritual. Ada yang anaknya yang menanggung akibatnya, sakit tak tersembuhkan, atau hilang tanpa jejak. Ada yang kelihatan baik-baik saja selama bertahun-tahun, tapi ketika memasuki usia tua, salah satunya menjadi seperti orang asing bagi yang lain. Pikun yang aneh, yang menghapus semua kenangan tentang pasangannya saja, tapi ingatan lain tetap utuh. Gunung Pegat tidak selalu mengambil dengan cara yang dramatis. Itulah yang membuatnya lebih mengerikan. Dia mengambil perlahan. Seperti air yang mengikis batu, tidak terasa, tapi tidak bisa dihentikan. Yang membuat kisah-kisah ini sulit untuk begitu saja diabaikan adalah fakta bahwa Gunung Pegat memang ada. Pantangan mendatanginya bagi pengantin baru memang nyata dan sudah dikenal luas di daerah sekitarnya jauh sebelum cerita pesugihan menyebar kemana-mana. Warga asli daerah itu tidak akan pernah merencanakan perjalanan melewati jalur gunung ini dalam periode setelah pernikahan. Bahkan jika itu berarti harus mengambil rute yang jauh lebih panjang. Ada yang bilang pantangan ini berasal dari kejadian ratusan tahun lalu, ketika seorang pengantin baru meninggal di lereng gunung ini dalam perjalanan menuju desa suaminya. Ada yang bilang gunung ini sudah dari sananya menjadi tempat di mana energi pemutusan terkumpul,
Dan siapapun yang membawa ikatan baru ke sana hanya akan mempercepat ikatan itu untuk putus. Mana yang benar? Tidak ada yang bisa memastikan. Tapi pantangan itu tetap hidup. Diturunkan dari generasi ke generasi. Bukan karena orang-orang itu bodoh atau terlalu percaya tahayul, tapi karena mereka pernah melihat sendiri apa yang terjadi pada orang-orang yang tidak mendengarkan. Sebelum meninggal, Darso sempat menceritakan satu hal lagi kepada kiai yang menjaganya di akhir hidupnya. Katanya, malam itu di lereng gunung, tepat sebelum ritual selesai, dia sempat menoleh ke Suminah. Dan untuk sepersekian detik, dia melihat sesuatu di wajah istrinya yang tidak pernah bisa dia lupakan sampai akhir hayatnya. Air mata. Tapi bukan air mata biasa. Warnanya sedikit terlalu gelap. Dan mengalirnya terlalu pelan, seperti bukan karena gravitasi yang menariknya ke bawah, tapi karena sesuatu yang lain sedang menariknya dari dalam. Darso tidak pernah tahu apakah itu nyata atau hanya bayangannya. Tapi dia bilang, sampai akhir hidupnya, setiap kali dia menutup mata dan mencoba mengingat wajah Suminah, wajah itu yang selalu muncul. Bukan wajah Suminah waktu muda yang tersenyum. Bukan wajah Suminah saat melahirkan anak-anak mereka. Bukan wajah Suminah di hari pernikahan mereka. Hanya wajah itu. Di lereng Gunung Pegat. Dengan air mata gelap yang mengalir terlalu pelan. Aku menjual hal yang paling berharga yang aku punya, katanya kepada sang kiai. Dan yang paling menyakitkan, aku tahu itu dari awal. Tapi tetap aku lakukan. Gunung Pegat masih berdiri hari ini. Masih ada orang-orang yang nekat datang ke sana, meski cerita-cerita seperti ini terus beredar. Mungkin karena kemiskinan bisa membuat seseorang mempertaruhkan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dipertaruhkan. Mungkin karena sebagian dari kita memang lebih mudah percaya pada janji kekayaan daripada pada peringatan kehilangan. Dan Sing Baurekso Pegat, jika dia memang ada, tentu sangat paham hal itu. Dia tidak perlu mencari mangsanya. Mereka datang sendiri. Berdua. Dengan tangan bergandengan dan mata penuh harap. Dan dia hanya perlu menunggu.